Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa jumpa di kesempatan kali ini melalui channel Barata Online City Loving and Living. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan cerita kembali tentang perkembangan radio siaran di Indonesia, khususnya pada periode masa pendudukan Jepang sampai era reformasi. Seperti apa cerita lengkapnya? Ikuti terus videonya. Masa penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung kurang lebih selama 3,5 tahun. Pada masa itu, pemerintah menguasai semua radio siaran swasta yang ada. Berbagai program siaran diarahkan untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Di masa ini pula terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan materi siaran. Pada masa penjajahan Jepang, porsi siaran sosial budaya mendapatkan porsi terbesar dalam materi siaran. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia dan melahirkan banyak seniman serta pencipta lagu. Tanggal 14 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Momentum ini tidak disia-siakan oleh para pemuda pada masa itu yang menculik dan memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini, radio siaran memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan isi teks proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Kemudian pada tanggal 10 September 1945, para pimpinan radio yang ada di seantero Jawa mengadakan pertemuan di Jakarta guna membahas organisasi radio. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 11 September 1945, para pimpinan radio sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi radio dan dijadikan sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 dan 13 Januari 1946 diselenggarakan konferensi radio di Surakarta yang dilatar belakangi oleh situasi negara, khususnya ibu kota Jakarta, yang tidak memungkinkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Konferensi radio yang dihadiri oleh perwakilan 8 studio RRI menghasilkan keputusan bahwa Radio Republik Indonesia berstatus sebagai jawatan pemerintah dan berada di bawah Kementerian Penerangan, serta diharuskan untuk menjalankan politik pemerintah. Pada masa Orde Lama, radio siaran diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah, yakni Radio Republik Indonesia atau RRI. Pada masa awal Orde Baru, radio siaran swasta mulai tumbuh di Indonesia yang keberadaannya mengikuti berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun payung hukum bagi keberadaan radio siaran swasta nasional Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah. Dikutip dari laman radio PRSSNI, disebutkan bahwa dalam PP tersebut diatur mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab radio siaran, syarat penyelenggaraan, perizinan, dan pengawasannya. Pada tanggal 16 dan 17 Desember 1974 diselenggarakan Kongres pertama radio siaran swasta se-Indonesia di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan dari 173 radio siaran swasta dari 34 kota di 12 provinsi yang ada di Indonesia. Kongres tersebut menghasilkan keputusan dibentuknya sebuah organisasi bagi radio siaran swasta di Indonesia yang dinamakan Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia atau PRSSNI. Kemudian pada tahun 1983 diselenggarakan Munas keempat PRSSNI di Bandung dan menghasilkan keputusan penggantian istilah niaga menjadi nasional, sehingga PRSSNI menjadi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Sebelum Orde Reformasi lahir, sesuai dengan sistem komunikasi Indonesia dan sistem jurnalistik di Indonesia yang dianut saat itu, berbagai program jurnalisme radio atau jurnalistik radio dilakukan sepenuhnya oleh Radio Republik Indonesia.
radio siaran swasta hanya berperan sebagai media hiburan, yakni dengan memutar lagu-lagu, sandiwara radio, dan lain-lain. Pada masa reformasi, radio juga tidak luput dari pergeseran peran. Jika pada awalnya radio hanya berkutat sebagai media hiburan, maka seiring dengan dibukanya keran kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, peran radio mulai bergeser, tidak hanya sebagai media hiburan, melainkan juga sebagai media penyampai informasi. Berbagai macam berita pun disajikan dan dikemas sesuai dengan kode etik wartawan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, radio sebagai media massa juga memiliki fungsi media massa yang utama, yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi khalayak pendengar. Macam-macam media massa menurut para ahli diantaranya adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, film, dan lain-lain. Media massa elektronik seperti radio dan televisi seringkali digunakan untuk kepentingan komunikasi. Selain itu, radio dan televisi juga digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Wilbur Sharm pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa baik radio maupun televisi berperan dalam 1. Mereformasi pendidikan nasional, 2. Mensuplemen pengajaran di sekolah, 3. Memperluas jangkauan pendidikan formal ke berbagai segmen masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengikuti pendidikan formal di sekolah, dan 4. Memperluas jangkauan pendidikan non-formal ke segala segmen masyarakat yang membutuhkannya. Di negara-negara berkembang, pada umumnya radio menjadi salah satu media massa yang banyak dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan radio memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah dapat menjangkau khalayak yang besar dan luas secara serentak, termasuk dalam hal ini menjangkau mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan biaya yang murah. Selain itu, sejumlah stasiun radio juga tidak jarang digunakan memancarkan berita seperti telegram untuk menyampaikan pesan-pesan dinas maupun pribadi yang sifatnya mendesak ke daerah-daerah yang tidak memiliki pelayanan komunikasi konvensional seperti pos, telepon, dan lain-lain. Berbagai kelebihan yang dimiliki radio inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak berwenang untuk menyampaikan informasi dalam bidang komunikasi pembangunan. Mempelajari sejarah radio di Indonesia dapat memberikan manfaat, di antaranya adalah kita dapat mengetahui dan memahami sejarah perkembangan radio di Indonesia dan berbagai peran yang disandangnya sejak masa penjajahan hingga kini. Nah, demikianlah pemirsa sekilas perkembangan radio siaran swasta di Indonesia sejak era pendudukan Jepang sampai dengan era reformasi. Semoga dengan memahami sejarahnya, kita bisa lebih memberikan apresiasi terhadap radio itu sendiri dan perkembangan ilmu komunikasi massa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe channel ini supaya kami bisa memberikan konten-konten yang lebih baik di video selanjutnya. Terima kasih, saya Endro dari Barata Online City Loving and Living. Jangan pernah melupakan sejarah.